Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabita Arza Silwanti. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Saya dari kelompok 4 G30 SPKI. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum dari PKKMB hari pertama sampai hari keempat. Di hari pertama membahas tentang membentuk mahasiswa yang berkarakter di era revolusi 4.0 dan kenormalan baru. Unila sudah masuk ke 10 besar PTN terbaik di Indonesia dengan memiliki akreditasi A. Sambutan oleh Bapak Nadine. Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental 4.0 oleh Bapak Rektorat Unila. Revolusi mental, esensi dari Bung Karno, perombakan cara berpikir kita, cara kerja kita, berjuang, dan cara hidup agar selaras dengan semangat kemajuan dan tuntunan revolusi nasional. Secara umum, gerakan untuk mengembangkan manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali. Tahun 1750 sampai 1850 revolusi industri 1.0 berlangsung. Jalannya bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan adanya pembangkit tenaga listrik, yang lalu memicu kemunculan pesawat, mobil, dan lain-lain. Revolusi industri 3.0 yakni revolusi digital. Revolusi industri 4.0 4.0 manusia telah menemukan pola baru ketika dipraktik teknologi. Society 5.0 diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Timeline revolusi nasional adalah megatrend dunia 2024. Tantangan nasional, demokratis dan transformasional. Tidak semua negara demokrasi berbasis. Kesenjangan, kemiskinan, kesehatan, capaian penduduk, kebutuhan dasar, pangan, dan sandang masih bergantung dengan impor. Ketersediaan infrastruktur belum memadai. Bahan baku obat-obatan masih 90% impor, dan lain-lain. Skill yang dibutuhkan pada era revolusi industri ini yakni komunikasi yang baik, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Public speaking, manajemen waktu, dan digital. Literasi digital. Bela negara. Apa itu bela negara? Kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. 2. Mengapa harus dibela? Sebelum merdeka dan mengisi kemerdekaan, banyak ancaman yang akan dihadapi. Siapa yang membela? Kita semua sebagai warga negara. Bela negara, tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara. Ancaman militer, non-militer, dan ancaman aktual. Teroris, potensial, wabah penyakit. UU nomor 5 tahun 2018 BNPT diamanatkan untuk melakukan pencegahan terorisme melalui kesiagaan nasional. Etika bermedia sosial, suatu yang sudah muncul dengan sendirinya
dalam bermasyarakat, sikap santun untuk menjaga keramahan dan kedamaian dunia. Etika dalam bersosmed. 1. Memilih melakukan penelitian sebelum di-share. 2. Sikap kritis. 2. Menghadapi dan mengapresiasi karya orang. 4. Gaya bahasa. 5. Kejelasan data diri kita. Di hari kedua, kita membahas tentang pengelolaan pengurangan perguruan tinggi negeri di era kenormalan baru. Adanya coronavirus di SEAS 2019 menciptakan 5M. Bagaimana kampus menyikapinya? Yang pertama, kuliah online, vaksinasi, BPJS Kesehatan, dan membentuk Satgas. Bagaimana inovasi yang diciptakan pihak kampus, rapat online, bisnis online, silaturahmi online, konser amal online. Universitas Lampung menyediakan dan melengkapi fasilitas. Sistem pendidikan tinggi dan kelayakan merdeka belajar, kebijakan merdeka belajar, kampus merdeka. Pengertian pendidikan, usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan sesuatu belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Tujuan umum: menyiapkan peserta didik, mengembangkan dan menyebarkan ilmu. Bentuk pendidikan: akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut. Adanya SKS, tujuan sama dengan membentuk kesempatan bagi mahasiswa yang cekat untuk belajar, untuk kuliah sesingkat-singkatnya. Memberikan kesempatan pada mahasiswa sesuai minat, bakat. Hal yang perlu dipahami mahasiswa adalah SKS, organisasi, semester, beban studi, kurikulum, hak dan kewajiban mahasiswa, kegiatan mahasiswa. 3M, mencari, merenung, mencerahkan. Sekian dari saya. Di hari keempat, kita membahas tentang pembagian dosen pendamping, penjelasan mata kuliah SIA-KADU, penjelasan tentang lomba proposal, karya tulis, ilmiah, dan lain-lain, perkenalan organisasi. Terima kasih.